Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu datang juga pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi orang banyak itu yang sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah ada di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dan dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dalam sepak bola kita mengenal 2 pemain yang melampaui semua pemain di dunia pada 2 dekade ini, 20 tahun, yang sampai sekarang masih eksis. Siapa itu yang dari Argentina? Messi. Siapa yang dari Portugal? Siapa? Ronaldo. Messi 8 Ballon d'Or, Ronaldo 5 Ballon d'Or. Nah, sayangnya 2 pemain itu ada dalam dekade dan era yang sama. Kalau mewarnai 2, 3 dekade, 4 dekade yang berbeda, mungkin sepak bola ini akan sangat seru bergantian. Tetapi mereka seolah-olah bersaing karena masing-masing sangat menonjol. Nah, kurang lebih bukan persaingan, tetapi Yohanes Pembaptis dan Yesus itu selisih umurnya 6 bulan. Jadi sepantaran. Dan seperti apa sih situasinya? Seperti Ronaldo yang muncul duluan dan kemudian Messi di belakangnya dan tiba-tiba sangat luar biasa, demikianlah juga Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis pada awal kemunculan, pada awal karya pelayanannya lebih dikenal daripada Yesus. Seperti apa lebih dikenal? Terungkap pula dalam Injil hari ini. Tetapi orang banyak itu sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia Mesias.
kalau-kalau ia juru selamat. Lihatlah, secara kualitatif dan prakteknya Yohanes itu orang yang sangat dikagumi, orang yang sakti, orang yang terhormat, orang yang berwibawa dalam mengajarkan iman dan mengajak pertobatan. Dan wibawa itu tampak dalam perintah-perintah pertobatannya ketika orang bertanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikan dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah berbuat demikian juga. Kemudian pemungut cukai juga datang minta dibaptis dan bertanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi frankly speaking. Jadi tidak tanpa tutup-tutup, langsung mengatakan jangan merampas, jangan korupsi, tanpa basa-basi. Prajurit tentara loh ini datang dan bertanya, mana sih prajuritnya? Cukupkanlah dirimu dengan gajimu, gitu kan? Jadi memang sangat berwibawa dan sangat dihormati dan orang antri. Tetapi istimewa yang menjadi pewartaan hari ini adalah ketika Yohanes ada dalam popularitasnya sedemikian mentok di atas, ia selalu sadar akan tugas perutusannya. Ia selalu sadar akan posisi dirinya, yaitu sosok yang dinantikan menyiapkan jalan untuk datangnya Mesias berikutnya itu. Maka ketika orang memuja, ketika orang mengagumi, ketika orang bertanya, jangan-jangan apakah ini Mesias yang kita nantikan? Yohanes mengungkapkan siapa dirinya. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Banyak orang ketika ada dalam popularitas, puncak karier, lalu sombong, lalu lupa akarnya, lalu lupa dirinya, lalu lupa jasa-jasa orang, lalu lupa tugas perutusannya. Begitu jadi pejabat, begitu jadi bupati, gubernur, seolah-olah jadi raja dan bukan pelayan lagi yang dipilih dan ditentukan oleh rakyat. Bahkan uang-uang yang seharusnya untuk rakyat seringkali diambilnya, dipotongnya untuk dikorupsi. Dan Yohanes tidak kehilangan arah. Sekalipun dia populer dan dipuja-puja, dia tetap tahu dan sadar dan harus memperkenalkan jati diri bahwa akan datang sesudahku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Apa itu membuka tali kasut? Membuka tali sepatu. Jadi kalau doro, kalau majikan, kalau orang kaya pergi dari kondangan atau dari pasar atau dari urusan apa zaman dulu, apa yang mereka perbuat sampai di rumah ketika turun dari keledai atau dari binatang tunggangan? Dia langsung naik ke sotoh dan kemudian duduk di. Lalu si Batur, lalu si Buddha akan datang dan membuka tali kasutnya. Jadi yang membuka tali kasut itu bukan doronya, tetapi Batur. Batur itu Buddha. Buddha itu dibeli di pasar. Nah, Yohanes menempatkan diri serendah itu pada puncak popularitasnya. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Mari meneladani Yohanes Pembaptis dan menyambut Tuhan Yesus yang kita rayakan dalam kegembiraan minggu ketiga, minggu Gaudete. Bergembiralah menyambut Sang Juru Selamat. Amin. Amin. Sekarang kita berdiri nyanyi satu lagu yang selalu saya nyanyikan minggu ketiga. Yuk berdiri. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama
Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kita dulu hafal nih. Sekali lagi, aku nyanyi tapi Anda semua nyanyi ya. Pasti hafal sebenarnya. Ayo. Siap? 1, 2, 3. Disembahku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Terima kasih, silakan duduk.